Pertemuan kedua, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Amos 5 ayat 14. Tak dapat disangkal mewabahnya COVID-19 membawa serta dampak ketidakadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadilan ini muncul karena berbagai faktor. Pertama, kurangnya pengetahuan yang baik tentang wabah ini yang berakibat pada perlakuan yang tidak adil terhadap sesama. Di mana-mana kedatangan orang dari luar komunitas dicurigai dan dijauhi karena ketakutan akan penyebaran virus corona. Kewaspadaan seperti ini memang amat penting, tetapi di satu sisi orang lain bisa jadi lalu diperlakukan tidak adil atas dasar kecemasan bahwa virus itu muncul dari anggota komunitas sendiri. Orang yang terdampak atau terkena COVID-19 malah diperlakukan dengan kurang manusiawi yang bersumber dari kurangnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kedua, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan sehingga hanya orang-orang yang memiliki koneksi dan kemampuan finansial yang lebih yang dapat memperoleh layanan yang baik. Ini terjadi karena penanganan terhadap virus ini memerlukan biaya yang amat besar. Fasilitas-fasilitas kesehatan tidak mampu menangani pasien yang kadangkala jumlahnya melonjak. Akibatnya, orang-orang kecil hanya bisa berpasrah saja dengan situasi yang ada. Ketiga, tidak setianya orang pada protokol kesehatan. Ketidakadilan juga terjadi karena orang tidak setia menjalankan protokol kesehatan. Di tengah kecemasan karena situasi yang memburuk, orang-orang diharapkan untuk saling menjaga satu sama lain dengan mengutamakan protokol kesehatan. Sayang, ada yang tidak mengindahkannya, sehingga memunculkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang benar-benar memperhatikan protokol ini. Ketidakadilan juga membawa dampak munculnya kesenjangan sosial yang tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam berbagai bidang yang lain. Dalam bidang ekonomi, jurang antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Peralihan pada sistem penjualan daring misalnya, membuat para pedagang kecil tidak bisa lagi mendapat keuntungan seperti sebelum-sebelumnya. Mereka kalah bersaing, semakin terpuruk, dan tidak jarang pada akhirnya bangkrut. Keluarga-keluarga pun mengalami kesulitan ekonomi karena pendapatan mereka menurun drastis. Dalam bidang sosial, kurangnya pergaulan yang disebabkan oleh tuntutan protokol kesehatan membuat ikatan relasi sosial menjadi renggang. Hal ini bisa dirasakan sejak di dalam lingkungan keluarga, di mana seringkali kesibukan dengan media sosial menjadi lebih besar daripada keinginan untuk berbicara
atau berkomunikasi dengan anggota keluarga. Kesenjangan sosial seperti ini bisa menyebabkan orang apatis dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sejauh itu tidak menyangkut dirinya, orang lalu cenderung menjadi tak acuh atau tidak peduli. Situasi-situasi seperti itu menuntut solidaritas dari sesama manusia. Mungkin kita tidak menjadi pelaku ketidakadilan, tetapi kita semua dipanggil untuk turut menciptakan keadilan, sehingga semua orang dihargai harkat dan martabatnya kemanusiaannya. Teks yang akan kita dalami dalam pertemuan ini, yakni Amos 5 ayat 14-17, mengisahkan tentang seruan Amos agar orang Israel berbuat baik, menghindarkan hal-hal yang jahat, dan menegakkan keadilan. Itulah syarat bagi setiap orang untuk memperoleh keselamatan. Amos 5 ayat 14-17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai!" Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Amos 5 ayat 14-17 masih memiliki kesatuan dengan perikop yang kita dalami dalam pertemuan pertama Amos 5 ayat 4-6. Dalam perikop pertama, konsentrasi diarahkan kepada Tuhan. Ungkapan "carilah Tuhan" mengarahkan pandangan orang kepada Tuhan, sebab Dia perlu didekati untuk memperoleh kehidupan. Sementara itu, dalam perikop kedua ini, Nabi Amos mengarahkan perhatian para pendengarnya kepada perlakuan yang adil terhadap sesama. Di ayat 15 disebutkan dengan jelas agar mereka menegakkan keadilan. Keadilan ini dipadankan dengan pencarian akan kebaikan dan sikap menghindarkan atau meninggalkan kejahatan. Tema tentang keadilan sendiri merupakan tema yang amat sentral dalam kitab Amos, karena amat sering muncul dalam keseluruhan kitab. Dalam perikop Amos 5 ayat 7-13, misalnya, secara khusus Amos mengecam tindakan ketidakadilan yang mengubah keadilan menjadi ipuh atau racun. Pada kesempatan lain ditegaskan bahwa Tuhan lebih mengindahkan keadilan sosial daripada
kurban persembahan. Dalam Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada kurban. Keadilan sosial merupakan perwujudan dari relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan tampak dalam dan melalui ciptaannya. Manusia adalah ciptaan yang paling berharga. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Maka perlakuan yang adil terhadap sesama berarti menghargai Tuhan. Warta para nabi pada umumnya menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial. Kritik paling utama biasanya dialamatkan kepada mereka yang memegang tampuk kekuasaan, yaitu pihak-pihak yang memainkan peranan penting sebagai pengatur kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup bersama. Mereka harus menegakkan keadilan, sebab mereka memiliki kekuasaan untuk itu. Namun, masyarakat kebanyakan juga mendapat kritik serupa. Agar keadilan sungguh-sungguh ada dan hidup di tengah masyarakat. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Dalam perikop Amos 5 ayat 14 sampai 17 yang akan kita alami, kita diajak untuk memperhatikan keadilan. Ini adalah syarat untuk memperoleh kehidupan. Upaya menegakkan keadilan sama dengan upaya untuk menegakkan kehidupan, baik kehidupan sendiri maupun kehidupan sesama. Teks ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menegakkan keadilan dalam lingkungan sosial kita, terutama di tengah situasi pandemi sekarang ini. Carilah dan cintailah yang baik. Amos 5 ayat 14 sampai 17 masih merupakan satu kesatuan dengan Amos 5 ayat 4 sampai 6. Pemakaian kata kerja mencari dalam bentuk imperatif carilah di ayat 14 mengingatkan kita pada kata yang sama di ayat 4 dan ayat 6. Yang berbeda hanyalah objek yang dicari. Dalam perikop sebelumnya, objek yang dicari adalah Tuhan. Sedangkan dalam perikop ini, objek yang dicari adalah hal yang baik. Secara sepintas, kita bisa melihat padanan yang mungkin sengaja ditampilkan oleh penulis antara Tuhan dan yang baik, yang memberi kesan bahwa Tuhan itu baik. Karena itu, perintah untuk mencari yang baik berarti pula perintah untuk mencari Tuhan. Meskipun demikian, konsep tentang yang baik di seni lebih berurusan dengan relasi horizontal antar manusia. Hal-hal baik yang dimaksudkan tentu bertujuan menciptakan relasi yang baik dengan sesama. Relasi ini didasarkan pada pembangunan hal-hal yang baik. Kualitas relasi yang baik ditentukan oleh kebaikan yang dihasilkan darinya. Kata top yang diterjemahkan sebagai baik memiliki pengertian hal yang menyenangkan,
indah, menggembirakan, dan berguna. Pengertian ini menunjukkan bahwa hal yang baik adalah hal yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Hal yang baik adalah hal yang berharga dan bernilai, sehingga benar-benar diperlukan untuk peningkatan kualitas pribadi dan kualitas kehidupan bersama. Ketika hal yang baik dihidupi secara bersama-sama, kegembiraan akan hidup di dalam kebersamaan. Karena berharga dan bernilai inilah hal yang baik mesti dicintai. Amos sendiri menulis secara eksplisit tentang hal itu. Ayat 15, mencintai berarti menjadikan hal yang baik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan dari praktek hidup harian. Mencari kebaikan juga berarti menghidupi kebaikan itu sendiri sambil terus memperbaharui diri agar benar-benar menemukan kebaikan sejati, yaitu Tuhan. Amos menegaskan bahwa pencarian kebaikan akan membuat orang Israel hidup dan disertai Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, karena Tuhan adalah sumber kebaikan. Ia akan menyertai semua orang yang mencari dirinya. Ia juga akan melimpahkan kehidupan kepada mereka yang mencari yang baik, sebab pada dasarnya kebaikan membawa kehidupan. Bencilah yang jahat. Berlawanan dengan kebaikan, kejahatan mesti dihindari. Dalam perikop ini, Amos menyatakan penolakannya terhadap kejahatan dengan pemakaian antonim dari yang dikenakannya pada kebaikan. Jika hal yang baik perlu dicari dan dicintai, yang jahat jangan dicari dan semestinya dibenci. Bencilah yang jahat. Ayat 15. Kata kerja Ibrani sane yang berarti membenci juga mengungkapkan perasaan berjarak atau penolakan terhadap hal atau orang agar relasi dengannya tidak terbangun. Jika cinta mendekatkan dan menyatukan, benci memisahkan dan menciptakan jarak. Perintah untuk membenci kejahatan merupakan peningkatan dari perintah jangan mencari yang jahat di ayat sebelumnya, ayat 14. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa hal-hal yang jahat tidak akan membawa keuntungan apapun dalam relasi bersama. Jika disandingkan dengan ungkapan carilah Tuhan pada ayat 4 dan ayat 6, ungkapan jangan atau mencari yang jahat memiliki nuansa bahwa kejahatan tidak bisa dipertemukan dengan Tuhan. Konsekuensinya, orang yang mencari, mencintai, dan menghidupi hal-hal yang jahat tidak akan mendapatkan kehidupan di hadapan Tuhan. Orang ini juga pasti dibenci dan tidak akan mendapatkan tempat dalam relasi sosial. Tegakkan keadilan di pintu gerbang. Penegakan keadilan ditempatkan setelah penegasan tentang mencari yang baik dan membenci yang jahat. Penempatan ini secara langsung menyatakan bahwa keadilan dapat berjalan jika orang mencari dan mempraktekkan hal yang baik
serta membenci yang jahat. Kebaikan adalah prinsip yang paling mendasar bagi munculnya keadilan di dalam hidup bersama. Orang yang baik pasti akan memperhatikan kebaikan di dalam hidup bersama. Hal ini akan menciptakan iklim yang sehat untuk saling memberi perhatian satu terhadap yang lain. Hak-hak orang lain sedapat mungkin akan ditegakkan dan dipenuhi. Sebaliknya, hal-hal yang jahat akan meniadakan keadilan. Kejahatan malah menjadi pemicu munculnya ketidakadilan, sebab identik dengan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Ketika tidak ada keseimbangan dalam menjaga hak orang lain, ketidakadilan dengan sendirinya muncul. Itulah yang amat sering dikritik oleh para nabi. Perikop ini menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan di pintu gerbang. Pada zaman dahulu, pintu gerbang adalah tempat di mana orang banyak berkumpul dan karenanya menjadi tempat penyelesaian masalah-masalah umum. Salah satu contohnya adalah kisah Boas yang mengambil Rut sebagai istrinya. Hal ini diputuskan di pintu gerbang kota. Rut 4 ayat 11. Maksud utama dari penunjukan pintu gerbang kota adalah supaya suatu masalah dapat diketahui oleh banyak orang sehingga kasusnya menjadi terang benderang. Menegakkan keadilan di pintu gerbang berarti mempraktekkan pengadilan yang adil terhadap semua kasus. Lihat pada ayat 12. Keadilan tidak dipermainkan agar jangan sampai orang menjadi tidak percaya satu sama lain, lalu masing-masing mencari pembenaran dengan memakai standar penilaian pribadi. Keadilan yang tidak ditegakkan akan menimbulkan penderitaan. Pemakaian kata ratapan di ayat 16 dan 17 menunjukkan konsekuensi yang lahir dari adanya ketidakadilan. Ratapan itu terjadi karena Tuhan meninggalkan mereka semua. Di ayat 14 disebutkan bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka seperti yang mereka harapkan. Itu terjadi ketika mereka mencari yang baik. Namun, ketika mereka mencari yang jahat dan melakukan ketidakadilan, Tuhan akan berlalu dari mereka. Itulah masa berkabung dan meratap, sebab Tuhan tidak lagi menolong mereka. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau terlibat dalam ketidakadilan dan kejahatan yang mereka perbuat. Pesan dan penerapan. Keadilan selalu menciptakan kehidupan yang baik dan harmonis, karena setiap orang diperlakukan dengan baik sesuai dengan harkat, martabat, dan hak-haknya. Idealisme seperti inilah yang diharapkan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan bersama, sebab keadilan akan memperkuat kehidupan bersama dan meningkatkan penghargaan terhadap masing-masing pribadi. Di tengah pandemi COVID-19, praktek keadilan mengalami tantangan yang berat karena situasi wabah
menyebabkan orang-orang berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Yang memiliki koneksi atau modal finansial yang memadai bisa memperoleh akses yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki apapun. Orang-orang tidak diperlakukan dengan baik. Martabat manusiawi mereka tidak dihargai. Kejahatan bisa muncul dari situasi yang tidak bersahabat ini. Nasihat Amos untuk mencari yang jahat merupakan nasihat yang terdapat agar wabah ini tidak dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Karena itu, dengan tegas Amos juga meminta untuk membenci yang jahat agar keadilan meraja. Ketidakadilan melalui menciptakan penderitaan. Yang amat menderita adalah orang-orang kecil dan sederhana. Mereka tidak berdaya ketika keadilan tidak ditegakkan secara transparan di pintu-pintu gerbang kota atau di depan umum. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita mesti memperhatikan praktek keadilan agar tidak terdapat kesenjangan yang kian tajam antara yang kaya dan yang miskin, yang kemudian menciptakan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Tuhan tidak akan pernah hadir dalam setiap praktek ketidakadilan. Ia membenci ketidakadilan karena ketidakadilan merupakan hal yang jahat. Hal yang bisa dibuat oleh semua orang di tengah situasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial adalah meningkatkan solidaritas di antara sesama manusia. Solidaritas ini akan mempererat relasi kemanusiaan yang renggang akibat pembatasan sosial dan juga turut membantu sesama yang amat berkekurangan untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Yesus sendiri secara khusus mengecam ketidakadilan dan praktek yang menjauhkan solidaritas yang dijalankan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka misalnya meletakkan beban yang berat pada orang lain, padahal mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka menuntut orang lain melakukan kewajiban-kewajiban hidup keagamaan, sedangkan mereka sendiri tidak mempraktekannya. Dapat dilihat pada Matius 23 ayat 1-4. Praktek semacam ini merenggangkan relasi sosial yang pada gilirannya tidak bisa meningkatkan solidaritas. Keadilan dapat berdiri tegak dalam masyarakat ketika semua menerima satu sama lain sebagai saudara dan tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan sesama. Apakah kita tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini? Ketika menemui ketidakadilan, apa usaha kita untuk melawan ketidakadilan tersebut? Apa yang dapat kita buat dan kita lakukan untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana kita dapat menjembatani kesenjangan sosial di dalam lingkungan kita?